oknum menteri melakukan hal yang menyalahi UUD 45. Bahwa gelar pahlawan diberikan hanya kepada orang dengan syarat ini. Ke-WNI-nya nyata. Bla bla bla. Lalu perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia juga sangat signifikan. Nggak mekur tokoh ecek-ecek di satu titik. Okay. Itu lakukan semacam somasi atau apa. Lakukan mungkin ke KY atau mana. Supaya itu nggak lanjut. Kalau memang benar-benar nggak memenuhi syarat kepahlawanan seseorang. Kalau orang diajukan jadi pahlawan hanya karena keulamaannya, abai terhadap status WNI-nya, maka nun sewu, kenapa nggak Imam Syafi'i yang diajukan jadi pahlawan? Yang nyata lebih alim. Kenapa di Indonesia orang punya murid yang banyak? Syekh Nawawi Al-Bantani kurang apa? Syekhona Khalil kurang apa? Syekh Mahfud At-Turmusi kurang apa? Syekh Yasin Al-Padani kurang apa? Syekh Khotib As-Sambas kurang apa? Ya, Mbah Dimyati Banten kurang apa? Mbah Dimyati Termas kurang apa? Terus Kiai Karim Lirboyo kurang apa? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saat Kiai Haji Marzuki Mustamar diwawancarai terkait agenda pengajuan status kewarganegaraan dan gelar pahlawan nasional bagi Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau yang lebih akrab disebut dengan sebutan Guru Tua, menurut Kiai Haji Marzuki Mustamar harus diketahui bagaimana pertimbangan ideologis, pertimbangan akademis, dan prosedural yang dijalankan atau yang berlaku di dalam menyeleksi seseorang untuk mendapat gelar pahlawan nasional, terlebih yang diberlakukan oleh menteri dalam memberikan status kewarganegaraan ataupun perihal gelar pahlawan nasional bagi Guru Tua secara spesifik. Karena untuk memberikan gelar pahlawan nasional bukan semata-mata didasarkan hanya karena kealimannya saja, banyak santrinya, atau hanya banyak pengikutnya. Bukan hanya sekedar itu yang jadi pertimbangan di dalam menetapkan seseorang layak untuk mendapat gelar pahlawan nasional. Kalau urusan alim allama, banyak santri dan pengikutnya, kiai-kiai pribumi, pengasuh-pengasuh pondok pesantren lebih layak sebenarnya mendapat gelar pahlawan nasional daripada hanya sekedar pengajuan Guru Tua untuk menjadi pahlawan. Seperti misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud Termas, Syekh Khalil Bangkalan Madura, dan masih banyak lain kiai-kiai pribumi yang sebenarnya layak untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional kalau untuk mendapat gelar pahlawan itu hanya didasarkan kepada banyak santrinya, banyak pengikutnya, kemudian berkontribusi dalam dunia pendidikan dan lain sebagainya. Maka Kiai Haji Marzuki Mustamar sangat keberatan kalau Guru Tua hanya karena berjasa dalam pendidikan tapi tidak berjuang melawan penjajah lalu diberikan gelar pahlawan nasional. Dan menterinya menurut Kiai Haji Marzuki perlu untuk kemudian dipertanyakan, kalau dalam bahasa yang agak sedikit vulgar, perlu untuk dicurigai. Jangan-jangan ada main itu antara menteri dengan orang-orang yang sedang mengajukan Guru Tua menjadi pahlawan nasional. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak penjelasan keterangan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Mari kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Provokasi itu Kiai, itu sangat berbahaya dan sudah menimbulkan reaksi yang sangat tidak produktif bagi persatuan. Sudah terjadi di Karanganyar, terjadi di Klaten, ada Mbah Mufid dipersekusi, di Cilacap juga. Semuanya pengikutnya yang menyuruhkan perang itu Kiai. Artinya kalau itu dibiarkan, niscaya akan terjadi hal-hal yang serupa di tempat lain.
Nah, pihak-pihak yang merasa dituding PKI, dilecehkan, atau dianggap halal darahnya, kan tentu tidak mungkin berdiam diri, Kiai. Kan ada kewajiban membela diri juga kan, Kiai. Walaupun kalau kemudian ini diladenin ya, resikonya pertumpahan darah sesama Muslim itu, Kiai. Nah, untuk mencegah itu, menghindari itu, mestinya negara itu kan bertindak, Kiai. Kalau menurut kami waspada itu penting, bersiap-siap juga penting. Tapi sungguh berkuar-kuar dari pihak manapun itu nggak baik. Tirulah kucing yang membidik tikus. Dia mesti diam, senyap, silent, mengendap-endap. Tiba-tiba sit gitu ya? Tiba-tiba set, tikusnya kenyang. Santri bodoh. Ono santri putri ayu ngomong neng koncone, aku pengen cakui, aku pengen cakui, pengumuman Diambil orang. begitu bulan depan kau lamar sudah jadi istri orang. Kalau orang pinter punya rencana, punya strategi dan diam, tapi diam-diam dia bersiap. Nah, tafus soil, berupaya keras menolak, menghindarkan terjadinya kejahatan terhadap diri kita ataupun orang lain itu wajib. La dororo wala diror. Tapi sungguh bijaksana. Ono laler, ojo sampai dikepuk karo linggis. Itu juga penting. Ojo sampai gara-gara laler lamu mau kepuk karo linggis. Laler rung mesti kena, lamu rung mesti kena. Baduke nyonyor. Nah, sungguh menjaga persatuan itu penting juga. Menjaga situasi kondusif itu penting juga. Tapi membela diri penting juga. Nah, itu tadi, tirulah kucing. Diam-diam kita punya kekuatan. Kalaupun latihan pun mungkin, saya nggak usah pakai identitas. Dan latihannya jam 1 malam di lapangan yang peteng-peteng. Tapi di pojok-pojok ya ada yang jaga. Dan sudah matur kepada aparat kami akan melakukan latihan apa. Nggak muncul di medsos, nggak muncul di mana-mana. Tahu-tahu di kanan kiri rumah Mbah Mufid sudah ada laskar-laskar. Tahu-tahu di kanan kiri rumah Gus Abbas ada laskar-laskar. Yang mungkin mereka itu sambil jualan cilok, sambil apa. Dan seterusnya. Itu yang kami maksud. Bersiap, oke, kuat, tapi ya silent. Nah, kalau rame-rame, itu tadi, ditepuk wong liya. Dipek wong dia. Dan tentu ada aparat, ada hukum. Jangan sampai nggak koordinasi dengan aparat. Toh pada akhirnya yang berwenang menindak itu juga aparat. Terus Kiai, akhir-akhir ini kan khususnya PBI LS ya, di sejumlah wilayah bergerak melaporkan provokasi Rizik Syihab itu terkait provokasi perangnya itu, termasuk di Banyumas kita baru saja melaporkan kemarin, hari kemarin. Menurut dia gimana nih strategisnya? Serius penting dan silent juga penting. Jangan hanya rame-rame di dunia maya, tapi akhirnya tumpul di meja hijau. Teman-teman harus benar-benar menyiapkan tim advokasi dan mungkin yang sampai kaliber nasional lah orang-orang serius memang membuat tuntutan. Di tracking, cari bukti-bukti fulan-fulan ini melakukan penghinaan terhadap Mbah Hasyim Asy'ari. Cari buktinya sampai dikumpulkan layak sah untuk alat menggugat. Fulan-fulan ini mengatakan nunsewu Gusdur Yahudi, PKI macam-macam. Cari. Fulan-fulan ini menyebut NU Islam Nusantara sesat. Kayak begini, ayo bekerja serius, ada tim. Mungkin ada yang punya alat kayak intelijen itu, men-tracking nomornya fulan, jret. Terekam semua, rekamannya masuk di situ semua. Dipilih-pilih, diverifikasi mana yang layak jadi bukti untuk dinaikkan pada gugatan.
Harus ada tim seperti itu, kerja serius. Jangan sembarangan orang, mereka harus sekelas nasional. Nah, benar-benar dilakukan gugatan itu. Sehingga kita di bawah tetap tenang menjaga pengajian, menjaga manakiban, menjaga kiai. Tahu-tahu diam-diam gugatan sudah diterima di pengadilan misalnya. Ya, sekaligus hal itu menjadi masukan bagi teman-teman di jajaran pengurus pusat PWI Laskar Sabilillah. Insyaallah gerakan ini sepertinya memang akan masif gerakan pelaporan. Tapi saya sepakat. Terus kayak Nyun Sewu, benar-benar kumpulkan data sebanyak-banyaknya, baik data yang ada di Nusantara, juga data di Leiden, tentang status orang-orang atau tokoh-tokoh. Kalau misalnya ada oknum menteri melakukan hal yang menyalahi UUD 45, bahwa gelar pahlawan diberikan hanya kepada orang dengan syarat ini. Ke-WNI-nya nyata. Bla bla bla. Lalu perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia juga sangat signifikan. Nggak mekur tokoh ecek-ecek di satu titik. Itu lakukan semacam somasi atau apa, lakukan mungkin ke KY atau mana, supaya itu nggak lanjut. Kalau memang benar-benar nggak memenuhi syarat kepahlawanan seseorang. Kalau orang diajukan jadi pahlawan hanya karena keulamaannya, abai terhadap status WNI-nya, maka Nun Sewu, kenapa nggak Imam Syafi'i yang diajukan jadi pahlawan? Yang nyata lebih alim. Kenapa nggak Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Asy'ari, Imam Bukhari? Kenapa nggak mereka yang diajukan jadi pahlawan? Kalau alasannya itu layak karena alim, karena dakwahnya. Pengikutnya banyak. Lebih banyak Imam Syafi'i pengikutnya. Ya, kalau alasannya hanya karena pengikutnya banyak, dia alim, ya kan? Ya. Terus kalau dia Nyun Sewu ulama dan di Indonesia punya murid yang banyak, Syekh Nawawi Al-Bantani kurang apa? Terus Syekhona Khalil kurang apa? Syekh Mahfud At-Turmusi kurang apa? Syekh Yasin Al-Padani kurang apa? Syekh Khotib Asambas kurang apa? Ya, Mbah Dimyati Banten kurang apa? Mbah Dimyati Termas kurang apa? Terus Kiai Karim Lirboyo kurang apa? Alim. Kita punya karangan. Alumni ratusan ribu. Dan tersebar secara nasional. Dan ke-WNI-nya nyata. Tidak diragukan. Sungguh kepahlawanan itu dianugerahkan pada orang yang komitmennya membela negara nyata. Perjuangannya juga sangat signifikan untuk kemerdekaan bangsa ini. Perannya luar biasa. Plus ke-WNI-nya nggak ada subhat sama sekali. 100% top. Yang memenuhi syarat seperti itu. Nggak alim, bahkan nggak muslim itu loh dapat gelar. Kayak Yosudarso, kayak A.A. Maramis, kayak Ngurah Rai. Sebaliknya sealim kayak apapun, kalau jejak perjuangannya nggak ada. Atau ke-WNI-annya diragukan, atau nggak ada. Maka negara juga merasa nggak perlu memberi gelar pahlawan pada mereka. Kalau itu layak diberi gelar, sekali lagi, Mbok Imam Syafi'i dianugerahi. Ya. Karena pengaruhnya di Indonesia besar sekali kan. Wah. Semua pesantren kan. Dari sekitar 140 juta muslim, mungkin yang Syafi'i 130 juta. Lagi. Loh, masuk perannya dianggap nggak ada. Kalau WNI tidak menjadi syarat penting kan. Kalau apa terhadap status kewarganegaraan. Ya. Jadi kita nggak pernah mensoal kealiman orang. Kita nggak pernah mensoal orang itu berhasil berdakwah. Bukan itu. Tapi masalahnya
dan bla 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 itu tadi status kewarganegaraan. Wong orang itu datang ke sini umur 25 tahun sudah. Masa dia nggak BNI? Malah nggih. Dan hidup pada masa menjelang kemerdekaan. Tidak ada catatan tentang perjuangan melawan penjajah. Tapi tirosi kulo timbang rame-rame ya mengumpulkan data siapa yang memenuhi syarat jadi pahlawan, siapa yang nggak memenuhi syarat jadi pahlawan. Teman-teman dari PWI dan yang lain-lain, mungkin NU yang lain-lain, pondok-pondok yang memenuhi syarat kumpulin diajukan ke Mensos. Yang nggak memenuhi syarat oleh Mensos tetap diajukan, ya kita gugat di pengadilan. Saya kira langkah hukum itu lebih strategis. Setuju. Penjelasan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar yang barusan kita simak, beliau mengatakan bahwa status kewarganegaraan itu menjadi syarat mutlak untuk kemudian mempertimbangkan apakah orang itu layak mendapat gelar pahlawan nasional atau tidak. Jangan hanya berpangku terhadap orang itu punya peran di dalam dunia pendidikan atau banyak pengikutnya, banyak santrinya. Kalau hanya berdasarkan itu, maka menurut Kiai Haji Marzuki Mustamar, banyak kiai-kiai pribumi, bahkan ulama-ulama top dunia itu bisa dijadikan sebagai pahlawan nasional kalau hanya berdasarkan pada kealiman, banyak pengikutnya, banyak santrinya. Tetapi yang menjadi persoalan di sana adalah bagaimana status kewarganegaraan itu harus jadi prioritas. Makanya guru tua itu sekarang isunya sudah mendapat status kewarganegaraan, artinya sudah diakui menjadi bagian dari masyarakat atau anak pribumi setelah diberikan status kewarganegaraan oleh oknum pejabat tertentu. Nah, kalau sudah diberikan status WNI, status kewarganegaraan kepada guru tua, maka sejengkal lagi akan melewati proses-proses verifikasi data, jejak rekam, dan kontribusinya yang pada akhirnya sejengkal lagi akan kemungkinan besar diterima guru tua menjadi pahlawan nasional. Ini yang harus diperhatikan. Makanya Kiai Haji Marzuki Mustamar mempertanyakan siapa yang memberikan gelar status kewarganegaraan ini kepada guru tua dan apa dasarnya, apa landasan filosofis akademisnya sehingga memberikan status kewarganegaraan yang pada akhirnya harus memberikan asisi kalau guru tua itu layak menjadi pahlawan nasional. Nah, saya rasa itu teman-teman, silahkan kalau kalian punya pandangan, ingin berkomentar terkait dengan penjelasan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.